Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama Ibu pada pelajaran kimia. Kali ini kita akan membahas materi kelas 11, yaitu menentukan nilai K atau konstanta kesetimbangan berdasarkan persamaan reaksi. Sebelum belajar, tak lupa kita harus mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim agar mendapatkan kemudahan dalam memahami materi kali ini. Besarnya nilai konstanta kesetimbangan atau Kc dan Kp selain bisa dihitung dari jumlah mol zat-zat yang bereaksi, ternyata dapat ditentukan juga berdasarkan data dua persamaan reaksi yang diketahui. Ada 4 macam aturan yang dapat digunakan untuk menentukan besarnya Kc atau Kp. Aturan yang pertama, jika persamaan reaksi dibalik, maka besarnya konstanta yang reaksi kedua itu adalah 1/K, atau lambangnya K aksen sama dengan 1/K. K aksen ini adalah konstanta reaksi yang kedua, sedangkan K saja ini adalah konstanta reaksi yang reaksi ke-1. Aturan yang kedua, jika persamaan reaksi dikali dengan bilangan misalnya N, maka besarnya K aksen sama dengan K pangkat N. Aturan yang ketiga, jika persamaan reaksi dibagi dengan suatu bilangan misalnya N, maka K aksen sama dengan akar pangkat N dari K. Dan aturan yang terakhir, jika persamaan reaksi dijumlahkan, maka besarnya konstanta reaksinya adalah K1 dikali K2. Jika ada 3 reaksi, berarti dikali K3 dan seterusnya. Kita mulai membahas contoh soal yang pertama. Pada soal yang pertama, diketahui tetapan kesetimbangan atau Kc untuk reaksi A ditambah B menghasilkan C adalah 4. Jadi 4 ini adalah nilai Kc-nya. Kemudian Kc pada reaksi 2A ditambah D menghasilkan C adalah 8. Kita diminta menentukan besarnya Kc untuk reaksi C ditambah D menghasilkan 2B. Langkah pertama kita tuliskan reaksi ke-1 tadi adalah A ditambah B menghasilkan C. Kita tuliskan di sini Kc-nya sama dengan 4. Kemudian reaksi yang kedua, 2A ditambah D menghasilkan C, Kc-nya diketahui sebesar 8. Kemudian perhatikan, kita diminta menentukan besarnya Kc dari reaksi C ditambah D menghasilkan 2B. Inilah yang menjadi patokan dalam pengerjaan persamaan reaksi ini, penggabungan dua reaksi ini. Caranya, perhatikan, dari reaksi ke-1 ini ada B-nya di sebelah kiri. Padahal nanti dimintanya B-nya harus berada di sebelah kanan. Berarti kesimpulannya reaksi yang pertama ini harus dibalik supaya memenuhi atau sesuai dengan permintaan. B-nya harus di sebelah kanan. Kemudian kita lihat reaksi yang kedua. Ada 2A ditambah D menghasilkan C. Dilihat di reaksi yang diminta, D-nya ini harus di sebelah kiri. Sedangkan yang diketahuinya juga D-nya di sebelah kiri. Itu artinya reaksi ini tidak perlu dibalik. Atau kita tuliskan reaksinya adalah tetap. Kita tuliskan A ditambah B menghasilkan C harus dibalik. Jika dibalik, maka kita tuliskan reaksinya menjadi C-nya sebelah kiri, lalu A dan B-nya menjadi sebelah kanan. Yang harus diingat, aturan Kc, jika reaksi dibalik, maka besarnya Kc itu menjadi
1/K awal. Jadi menjadi 1/4. Karena awalnya diketahui 4, kalau dibalik reaksinya menjadi 1/4. Kita perhatikan reaksi yang kedua, karena tetap, maka kita tinggal menyalin reaksi tersebut. Kita salin lagi, 2A ditambah D menghasilkan C. Dan harga KC-nya pun juga tetap, tinggal disalin, yaitu 8. Kemudian untuk menggabungkan dua macam reaksi ini, perhatikan pada reaksi yang diminta tidak ada zat A. Itu artinya zat A-nya harus hilang. Hilang harus dicoret. Harus diperhatikan juga A-nya di sebelah sini adalah sebelah kanan. Lalu A yang ini sebelah kiri jumlahnya 2A. Untuk bisa dicoret harus jumlahnya sama, yaitu 2A. Maka reaksi yang pertama harus kita kalikan 2. Jadi kenapa dikalikan 2? Supaya menjadi, nah di sini kita tuliskan dikali 2 menjadi 2C, lalu 2A ditambah 2B. Jadi semua dikali 2. Perhatikan besarnya KC. Jika reaksi itu dikali 2, maka besarnya KC-nya itu dipangkatkan 2. Jadi KC-nya adalah 1/4 pangkat 2. Jika dihitung 1/4 pangkat 2 itu nanti dituliskan di sini besarnya adalah 1/16. Kemudian reaksi yang kedua itu tidak perlu dirubah, juga tidak perlu dikali, berarti dia adalah tetap. Jika tetap, maka disalin lagi 2A ditambah D menghasilkan C. Dan harga KC-nya pun juga masih tetap 8. Baru di sini bisa dicoret A-nya. Karena sudah sama, ini 2A sebelah kanan dan ada 2A sebelah kiri. Dan yang bisa dicoret lagi, C-nya ini ada 1 di sebelah kanan, di sebelah kiri ada 2. Yang ini dicoret habis, sedangkan yang ini angka 2-nya saja yang dicoret. Artinya tersisa 1C. Setelah itu, maka kedua reaksi ini bisa dijumlahkan. Ditulis zat yang tidak dicoret. Sebelah kiri yang tidak dicoret adalah tinggal 1C, lalu ditambah D, lalu menghasilkan sebelah kanan yang tersisa adalah 2B. Perhatikan hasil yang diperoleh itu sama dengan yang diminta, yaitu C ditambah D menghasilkan 2B. Sekarang bagaimana KC-nya? Jika dijumlah, maka besarnya KC itu adalah dikali. Dari yang ke-1 dikali dengan yang kedua. Jadi 1/16 ya, yang digunakan adalah yang 1/16 dikali dengan yang kedua, berarti dikali 8. Hasilnya adalah 8/16 atau jika disederhanakan menjadi setengah atau 1/2. Inilah hasil KC dari reaksi C ditambah D menghasilkan 2B. Kita lanjutkan membahas soal yang kedua. Pada soal yang kedua diketahui nilai tetapan K untuk reaksi H2 ditambah I2 menghasilkan 2HI.
Dan diketahui besarnya K ini adalah 16. Kemudian kita diminta menentukan besarnya tetapan kesetimbangan K untuk reaksi HI menghasilkan setengah H2 ditambah setengah I2. Langkah pertama kita tuliskan dulu reaksinya, wujud zatnya tidak perlu dituliskan lagi. Reaksinya adalah H2 ditambah I2 menghasilkan 2HI. Jadi kita tuliskan, lalu harga K-nya dituliskan sebesar 16. Perhatikan yang ditanya, HI-nya itu harus berada di sebelah kiri. Padahal yang diketahui HI-nya ini ada di sebelah kanan. Berarti reaksi yang ini harus dibalik. Dibalik itu tujuannya supaya HI-nya menjadi pindah ke sebelah kiri sesuai dengan permintaan di soal. Jika reaksi ini dibalik, maka 2HI yang tadinya sebelah kanan berubah menjadi sebelah kiri. Kita tuliskan 2HI. Lalu H2 dan I2-nya pindah menjadi ke sebelah kanan, yaitu H2 ditambah I2. Yang harus diingat, jika reaksi dibalik, maka besarnya K-nya itu menjadi 1/16 atau 1/K yang awal. Hasilnya 1/16. Kemudian kita lihat lagi pada soal yang diminta, HI-nya itu hanya 1 mol, koefisiennya hanya 1, sedangkan ini koefisiennya ada 2. Jadi semua reaksi ini harus dibagi 2. Dibagi 2 itu nanti koefisiennya saja yang dibagi menjadi HI, lalu terurai menjadi setengah H2, ya, karena ini koefisiennya 1 dibagi 2 jadi 1/2, lalu ditambah I2-nya juga 1 dibagi 2, ini menjadi 1/2 I2. Kita ingat lagi, jika reaksinya dibagi 2, maka besarnya K itu adalah akar pangkat 2 dari K yang lama. K yang lama itu adalah 1/16, maka ini menjadi akar 1/16. Jika dihitung, ini menjadi 1/4. Jadi besarnya konstanta K pada reaksi HI terurai menjadi setengah H2 ditambah setengah I2, bisa dituliskan di sampingnya besarnya K sama dengan 1/4. Kita lanjutkan ke soal yang ketiga. Pada soal yang ketiga terdapat 2 reaksi yang diketahui harga K-nya. Ini ada NO2 menghasilkan setengah N2 ditambah O2. Lalu reaksi yang kedua, N2O4 menjadi 4NO2. Masing-masing harga K-nya diketahui. Kita diminta menentukan besarnya K untuk reaksi N2 ditambah 2O2 menghasilkan N2O4. Kita periksa dari reaksi yang pertama. Ini ada NO2 lalu sebelah kiri dan N2-nya sebelah kanan. Padahal di reaksi yang ditanya N2-nya itu harus ada di sebelah kiri. Jadi ini reaksi yang pertama kesimpulannya harus dibalik. Tujuannya supaya N2-nya sesuai harus menjadi sebelah kiri. Kemudian pada reaksi yang kedua ada N2O4, ini di sebelah kiri, tapi reaksi yang diminta ini harus berada di sebelah kanan. Jadi yang ini harus dibalik juga. Reaksi yang ke-1 yang dibalik kita tuliskan di sebelah sini. N2-nya tadinya sebelah kanan berubah menjadi sebelah kiri. Jadi setengah N2
lalu ditambah O2 menghasilkan NO2-nya tadinya sebelah kiri berubah menjadi sebelah kanan. Jadi reaksinya dibalik. Lalu kita harus ingat, jika reaksi dibalik, maka harga K-nya itu adalah 1 per K yang lama. K yang lama itu adalah 0,5, jadi 1 dibagi 0,5. Didapat K-nya 2. Begitu juga dengan reaksi yang kedua. Tadi reaksi yang kedua juga dibalik, maka kita tuliskan 4NO2 menjadi sebelah kiri, tadinya sebelah kanan, lalu yang ini menjadi sebelah kanan. 2N2O4. Dan harga K-nya itu juga 1 per K yang lama. Jadi 1 per 25. Itu reaksinya setelah dibalik. Kemudian kita sesuaikan lagi dengan reaksi yang diminta. N2 ini adalah molnya 1, padahal ini di sini masih setengah. Jadi seluruh reaksi ini harus dikali 2. Tujuannya supaya setengah N2 nanti menjadi 1. Hasil reaksinya kita tuliskan di samping sini. Jika dikali 2, koefisiennya menjadi N2, lalu yang ini 1 dikali 2 menjadi 2O2, lalu membentuk di sini menjadi 2 juga karena koefisiennya 1. Jadi 2NO2. Yang kita harus ingat, besarnya K jika reaksinya dikali 2, maka besarnya K itu menjadi dipangkatkan 2. Jadi 2 pangkat 2 hasilnya 4. Itu kalau reaksinya seluruhnya dikali 2. Berikutnya reaksi yang kedua kita periksa. 4NO2 di sini. Lalu menghasilkan 2N2O4. Padahal yang diminta di reaksinya N2O4-nya hanya 1 mol. Maka reaksi yang kedua ini justru malah harus dibagi 2. Kenapa dibagi 2? Supaya nanti ininya sama, 1 mol, sesuai dengan yang diminta di soal. Dibagi 2, reaksinya kita tuliskan di sini menjadi 2NO2. Lalu sebelah kanannya 2N2O4 dibagi 2. Jadi tinggal 1, yaitu N2O4. Jika reaksinya dibagi, maka besarnya K itu adalah akar pangkat 2 dari K yang lama. K yang lama ini adalah 1/25. Maka ini didapat hasilnya 1/5. Langkah terakhir adalah kita menjumlahkan kedua reaksi ini. Cara menjumlahkannya adalah mencoret zat yang sama yang ada di sebelah kiri dan kanan. Perhatikan di sini ada 2NO2 sebelah kanan, lalu ini ada 2NO2 sebelah kiri. Maka ini bisa dihilangkan. Sudah tidak ada lagi yang lain, berarti tinggal dijumlah yang tidak dicoret. N2 ditambah ini sebelah kirinya 2O2, lalu hasilnya menjadi ini tidak dicoret N2O4. Kita cek apakah sudah sama dengan yang diminta di soal. N2 ditambah 2O2 menghasilkan N2O4. Ternyata sudah sama. Lalu kita tinggal menentukan besarnya K. K itu dituliskan di sini, K-nya jika dijumlah maka K-nya adalah dikalikan
K yang reaksi 1 dikalikan dengan K yang reaksi 2. Berarti 4 dikali 1/5. Maka ini akan didapat hasil 4/5, atau bisa juga dituliskan 0,8. Demikianlah pembahasan materi tentang penentuan harga KC jika diketahui dua macam reaksi kesetimbangan telah selesai kita bahas. Kemudian untuk evaluasi diri kalian, berikut ini terdapat dua latihan soal yang bisa kalian kerjakan. Yang pertama terdapat reaksi CO ditambah setengah O2 menghasilkan CO2. Lalu ada reaksi kedua, H2O menghasilkan H2 ditambah setengah O2. Masing-masing diketahui harga K-nya. Yang diminta adalah besarnya K untuk reaksi CO ditambah H2O menghasilkan CO2 ditambah H2. Ditentukan dulu manakah reaksi yang dibalik, mana yang tetap. Baru kemudian dihitung harga K-nya. Kemudian reaksi yang kedua, pada soal yang kedua terdapat reaksi H2 ditambah I2 menghasilkan 2HI. Besarnya K-nya diketahui 50. Yang diminta adalah besarnya harga K pada reaksi HI terurai menjadi setengah H2 ditambah setengah I2. Ini kelihatan nanti reaksinya, HI-nya pasti harus dibalik, karena ini sebelah kanan, yang diminta nanti HI-nya harus ada di sebelah kiri. Alhamdulillah pembahasan materi tentang tetapan KC untuk beberapa reaksi setimbang telah selesai kita bahas. Semoga kalian dapat memahaminya dengan baik, dan jika kalian membutuhkan soal-soal latihan yang lebih banyak lagi, kalian dapat mengunjungi blog kimia. Semoga dimudahkan blogspot.com. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.